orang tua mempelai pria, Bapak Elisman Gea dan Nyonya Anisia Zibua. Diantar oleh anak pengantin mereka, pengantin pria Ayurman Gea. Pembawaan terang dalam kegelapan ini boleh menjadi suatu lambang dalam rumah tangga untuk Bapak Ayurman dan Ibu Ningsih nantinya dalam pernikahan mereka, agar pernikahan mereka juga boleh menjadi terang dalam kehidupan mereka. Pendeta Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Keramat Jaya, Pendeta E.A. Situmea, mempelai pria Ayurman Gea dan pendamping pria George Abraham Manalu memasuki ruangan. Pengawal kita belum Sumartumit. Alkitab yang berisi firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi landasan bagi kedua mempelai nantinya untuk membangun bahtera rumah tangga. Naik tangga tetap pelan jalan ya. Para pengiring untuk menyambut calon mempelai wanita Felicia Kaligis dan Benaya Takaria.
Bapak Ibu tamu hadirin yang berbahagia, saya undang untuk kita berdiri menyambut mempelai wanita beserta orang tua akan memasuki ruangan pemberkatan pernikahan. Mempelai wanita Agnes Ningsih Efri Dayanti Batee bersama dengan orang tua terkasih Bapak Sumiaro Halawa dan Ibu Delina Halawa. Siapakah yang menyerahkan wanita ini, Agnes Ningsih Efri Dayanti Batee, untuk dinikahkan dengan Ayurman Gea? Terima kasih. Kedua anak Tuhan, yaitu Agnes Ningsih Efri Dayanti Batee dengan saudara Ayurman Gea. Tetapi sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan, bila mana ada dari antara saudara-saudari yang hadir pada saat ini yang mempunyai alasan untuk kedua anak Tuhan ini tidak dapat dipersatukan pada saat ini, boleh berdiri pada kesempatan ini. Baik, kalau tidak ada alasan untuk menggagalkan rencana pernikahan daripada Ayurman, Gea dan juga Ningsih ini, baiklah saudara tetap berdiam untuk selama-lamanya. Keluarga besar umat Tuhan Jemaat Kramat Jaya
yang saya kasih dalam nama Tuhan, yang sejak tadi malam tetap memberikan dukungan dan support kepada rencana pernikahan daripada kedua anak Tuhan ini. Untuk itu, kita akan mendengarkan sedikit pekabaran dari firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum penciptaan daripada malaikat, bahkan penghuni planet-planet daripada dunia ini, manusia di dunia ini, Bapa dan Anak mempunyai hubungan yang sangat khusus. Roh Nubuat berkata, Kristus Sang Firman adalah satu dengan Bapa yang kekal. Satu dalam alamiahnya, dalam karakternya, dalam tujuannya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, jadi dua individu tapi keduanya satu. Yang satu dalam alamiah, yaitu alamiah ilahi, satu karakter, yaitu karakter ilahi, dan satu dalam tujuan. Itulah sebabnya Roh Nubuat juga berkata di dalam Youth Instructor, dikatakan dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Tidak heran, hanya Bapa dan Anak yang saling mengenal. Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 380 ayat yang ketiga, yang mengutip Yohanes 10 ayat yang ke-30 dan menghubungkan dengan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal Anak kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Kutipan Roh Nubuat Ellen G. White dalam Membina Keluarga Sehat. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Anaknya. Adalah karena hanya Anak yang mengenal akan Bapa. Dan hanya Bapa itu saja yang mengenal akan Anak. Tidak ada yang lain. Dan kesatuan Bapa dan Anak ini bukan terjadi nanti di dunia ini. Tetapi kesatuan mereka itu sudah terjadi sebelum malaikat-malaikat dijadikan. Kristus adalah Anak Allah. Ia adalah satu dengan Allah sebelum malaikat-malaikat dijadikan. Ia selalu berdiri di sebelah kanan Bapa. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, Ellen G. White, halaman 26 alinea ketiga. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, yang ada pada dada Bapa, yang ada pada dada Bapa. Sebab memang bila kita dalam pangkuan, kita berada pada dada yang memangku akan kita. Itulah sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald, Ia Bapa, Dia meninggalkan dada dan kasihnya. Pujaan dari para malaikat untuk menderita rasa malu, hinaan, penghinaan, kebencian, dan kematian. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pernyataan dalam pangkuan Bapa adalah serupa dengan dada dari kasihnya. Sebab memang bila dipangku, kita ada pada dada yang memangku kita. Dan itulah wujud daripada suatu keintiman daripada Bapa dan Anaknya. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Sebagaimana sebelum dunia diciptakan, Engkau telah memperanakan anakmu, yaitu Yesus Kristus, untuk segera dia akan menjadi anak manusia, mengambil bagian di dalam kemanusiaan kami. Dan demikian halnya juga ketika dunia dijadikan, bumi dan segala isinya, di hari yang ke-6 Engkau menciptakan Adam, lalu menciptakan Hawa, mengambil dari tulang rusuk daripada Adam, sehingga rumah tangga yang pertama itu telah Engkau sahkan untuk menjadi berkat bagi dunia dan segala isinya. Tibalah pada saat sekarang ini, di zaman penghujung dari sejarah dunia ini, pernikahan terus berlangsung sampai pada saat ini. Saudara Ayurman Gea dan Ningsi Bateke, hari ini tanggal 16 April 2023, mereka telah mendengarkan nasihat firman Allah, bagaimana rumah tangga mereka akan dapat menjadi satu tujuan, satu karakter, satu roh ketika Kristus ada dalam rumah tangga. Bila mana hambamu mengenangkan tangan hambamu kepada kedua anak Tuhan ini, tangan yang tak kelihatan, tanganmu ya Bapa yang Maha Besar, akan mengurapi rumah tangga yang baru disahkan ini. Rumah tangga Tuan dan Nyonya Ayurman Gea. Kiranya Engkau akan menghadapkan wajah-Mu kepada perjalanan rumah tangga mereka di kedepan hari ini. Engkau memberkati mereka, menyinari mereka dengan wajah kebenaran-Mu, dan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia, sehingga dalam perjalanan rumah tangga mereka dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah, sukacita, kebahagiaan. Bahkan janji-Mu akan memberikan keturunan kepada mereka. Anak laki-laki dan anak perempuan adalah merupakan satu harapan kami bersama, keluarga besar Bateke dan keluarga besar Gea, dan kami juga umat Tuhan, keluarga besar Jemaat Keramat Jaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan menyertai mereka dan memelihara mereka, melindungi mereka oleh karya-karya Roh-Mu dalam hati dan pikiran mereka, sehingga rumah tangga mereka pun akan menjadi seperti surga yang kecil, menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga yang lain. Inilah yang menjadi harapan dan sukacita kami dan kerinduan kami pada kesempatan ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
And forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Kepada mempelai wanita Ningsih Batei untuk yang pertama kalinya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini momen yang sangat spesial dari urutan daripada ibadah kita, karena kita adalah saksi-saksi yang menyaksikan bagaimana saudara Ayurman sebagai seorang suami akan menunjukkan rasa kasihnya kepada Ningsih dengan ciuman kudus. Mari kita saksikan. Baik, terima kasih. Mari kita aplaus.